Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk memimpin doanya. Istidadan mustaqidan du'aan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya semua? Oke, mudah-mudahan kalian dalam kabar baik ya. Ayolah sehat? Semuanya sehat ya? Oke, mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya Bapak ingin memastikan, silahkan dipastikan semuanya dalam keadaan bersih di sini kalian. Ya, sudah disiapkan bahan ajarnya? Ya, oke, siap. Kalau sudah disiapkan, Bapak akan lanjutkan yaitu dengan mengecek kehadiran kalian semuanya. Oke, Bapak akan cek kehadiran. Faiha, ya. Anida, Sarah Amelia, Misrina Zalfa, Aila, oke. Arina, oke, semuanya hadir. Oke. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin mengajak kalian untuk melihat satu materi yang pernah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang koordinat kartesius. Sudah mengetahui semuanya? Sudah. Masih ingat semuanya? Masih. Bagus ya. Coba Bapak ingin tanyakan sejauh mana daya ingat kalian terkait materi ini. Oke, Bapak akan tanya ke Faiha. Faiha, silahkan lihat di depan file ini ada diagram kartesius. Bapak ingin menanyakan titik koordinat ya. Titik koordinat titik A ini berapa? Faiha? 2,6. 2,6. Betul semuanya? Betul. Oke. Anida, titik B ini koordinatnya berapa nih? 5,5. Oke, 5,5. Dan Sarah? Sarah, lihat titik C ini koordinatnya berapa Sarah? -4,3. -4,3. Kemudian Misrina Zalfa, titik koordinat D ini berapa? -5,6. -5,6. Bagus. Aila, yang E? -3,3. Oke, -3,3. Nah, sekarang Arina, tim yang F berapa nih? -5,6. Oke, semuanya ya. Coba jawab. Tentukan koordinat titik G berapa? 5,5. 5,5. Tentukan koordinat titik H berapa? 3,5. Oke, 3,5. Paham semuanya? Paham. Baik, semuanya sudah paham ya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Ada sebuah tayangan video, silahkan kalian saksikan dengan seksama ya, tayangan video yang akan Bapak tampilkan ini. Tayangan video, silahkan nanti kalian saksikan. Baik, di awal tayangan video tadi ada dua orang perempuan. Coba, sedang berkegiatan apa dua orang perempuan tadi yang awal? Bercermin. Oke, bercermin. Nah, untuk pembahasan kali ini kita tidak akan jauh dari bercermin atau pencerminan, atau dalam bahasa matematikanya adalah
refleksi. Ya, jadi kita akan bahas tentang pencerminan atau refleksi. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah melalui kegiatan pengamatan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pencerminan, peserta didik dapat menunjukkan konsep transformasi refleksi. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan pada LKPD, peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep transformasi refleksi dengan bimbingan guru. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti akan ada diskusi ya, peserta didik dapat menyajikan hasil pembelajaran tentang transformasi pada bidang koordinat, ya, yaitu tentang refleksi. Selanjutnya melalui kegiatan tanya jawab, nanti silakan boleh bertanya kalau ada yang belum paham, dan penugasan dan Bapak akan berikan tugas, ya. Peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan transformasi refleksi. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, langkah kegiatan pembelajaran yang pertama adalah mengamati suatu masalah. Ya, nanti Bapak akan sampaikan masalahnya. Nanti kalian silakan amati. Kemudian ada pengelompokan, selanjutnya ada pembagian LKPD atau lembar kerja, selanjutnya ada diskusi kelompok, selanjutnya ada penyelidikan dan pembuktian, dan yang selanjutnya ada penyampaian hasil atau presentasi, selanjutnya ada refleksi dan evaluasi. Nah, itu adalah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, oke, lanjut. Motivasi. Tadi ada tentang berkelompok, ya, otomatis di sana Bapak ingin kalian untuk berdiskusi, ya, akan berdiskusi. Nah, apa sih manfaatnya berdiskusi? Nah, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama adalah saling menghargai orang lain, ya. Jadi kita harus saling menghargai, dan misalnya dapat menambah wawasan. Jadi ketika kita berdiskusi, maka keilmuan kita juga akan bertambah ketika kita berdiskusi dengan orang-orang yang mempunyai ilmu yang luas. Oke, selanjutnya lanjut dengan motivasi, kan? Nah, ada yang kenal ini siapa? Shirley. Ya, mungkin ada yang belum tahu juga ya. Ini adalah namanya adalah Shirley Yanavita Rahmi. Pak, siapa itu, Pak? Nah, ini adalah seorang influencer, ya, yang kerap membuat konten positif, inspiratif, dan motivasi di akun media sosialnya. Jadi ini anak kekinian, ya, yang sering tapi memberikan pengaruh positif bagi yang melihat. Banyak sekali motivasi yang dia sampaikan. Dia masih muda, cerdas, wawasannya luas. Nah, kenapa bisa Shirley ini bisa seperti ini? Nih, prestasinya banyak ya. Tinggal silakan nanti dibatas saja. Jadi, nah, kenapa Shirley bisa seperti ini? Karena dia rajin, ulet, tekun, kemudian ya sering berdiskusi dengan orang-orang yang punya wawasan luas gitu. Nah, baik, salah satu motivasinya adalah, nah, nanti Bapak akan sampaikan salah satu motivasi dari Shirley Yanavita Rahmi. Ya, silakan menyaksikan. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya ubah dirimu sendiri, maka kamu mengubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang
itu salah satu tayangan motivasinya yang ada di YouTube ya. Banyak sekali tayangan-tayangan share ini terkait motivasi untuk kita bisa lihat dan kita ambil manfaatnya ya. Tidak terlepas ini didapatkan dari dia sering baca, sering berdiskusi juga. Makanya yuk kita manfaatkan ajang diskusi ini untuk saling bertukar pikiran, kemudian menambah wawasan. Bisa dipahami ya? Siap semuanya? Siap. Nah, baik, kita akan lanjutkan, yaitu bercermin ya. Sering bercermin tidak? Sering. Coba sebelum kalian berangkat sekolah, Bapak tanya jujur, Aila bercermin tidak? Bunda Sarah bercermin tidak? Pak Iha? Oh iya pasti, apalagi kalian perempuan ya, pasti sering bercermin untuk memastikan penampilan kalian itu bagus ya, dan tidak terlihat jelek dan sebagainya. Oke, Bapak punya masalah itu ya tentang bercermin. Bercermin merupakan kegiatan yang setiap hari kamu lakukan. Setiap kali kamu bercermin, apa yang dapat kamu nyatakan mengenai bayanganmu? Nah, itu pertanyaan pertama. Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan kamu? Nah, itu ya, coba pikirkan, jangan jawab dulu. Sudah ada jawabannya? Oke. Apakah setiap kali kamu mendekat ke cermin, bayanganmu juga ikut mendekat ke cermin? Nah, coba bayangkan dulu aja, jangan diucapkan. Kebayang? Oke, lanjutnya. Bagaimana dengan posisi menghadap bayangan? Ya, apakah tangan kananmu menjadi tangan kiri dari bayanganmu? Ya, coba tangan kalian lihat nih, saling berhadapan dengan bayangannya. Tangan kanan kalian akan tetap menjadi tangan kanan di bayangan atau dari tangan kiri? Gitu ya. Oke, itu permasalahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, ini ada ilustrasinya, ini ada objeknya atau orangnya, orang aslinya, dan ada bayangannya. Ya. Ketika orang ini menghadap ke cermin, maka ini akan terbentuk bayangannya. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Oke, kegiatan inti yang akan kita berkelompok. Silakan kalian berkelompok, tinggal disatukan aja mejanya. Ya. Faiha dengan Anida, Sarah dengan Nisrina, kemudian Aila dengan Alina dengan Aila. Oke. Selanjutnya silakan nanti kalau ada kesan silakan dilihat bahan ajarnya ya. Nah, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ini lembar kerja yang harus kalian selesaikan setiap kelompok. Oke, ini kelompok Bapak sampai ini kelompok pertama ya, kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan ditulis kelompoknya, kemudian ditulis anggota kelompoknya. Silakan. Ya, di halaman pertamanya silakan dilihat. Sudah semuanya? Ya, Bapak akan bimbing. Ya, kita akan menunjukkan konsep pencerminan refleksi. Ya, jadi Bapak akan menunjukkan konsep pencerminan refleksi atau pencerminan. Di sini ada dua gambar. Ya, gambar yang pertama adalah pemandangan. Coba dilihat. Di sana ada gambar pemandangan. Mana refleksinya? Apa yang direfleksikan? Apa yang dicerminkan? Ayo, Aila, apa yang dicerminkan? Gunungnya. Terhadap apa? Cerminnya mana? Air. Cerminnya air. Sama enggak antara gunung asli dengan bayangannya? Oke. Kemudian gambar yang kedua itu Sarah, itu apa? Pencerminan apa? Pas bunga. Terhadap cermin. Kira-kira pas bunganya akan menjadi benda lain atau tidak? Bayangannya pasti akan sama. Sip. Oke, itu pendahuluannya. Sekarang gambar di atas adalah contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat benda yang direfleksikan oleh cermin datar. Nah, ini ada seseorang namanya Dino. Kemudian ini ada cermin, kemudian ada bayangan Dino. Ya, silakan kita jawab. Ya, jika Dino berdiri dengan jarak 50 cm dari cermin, ya, maka jarak bayangan Dino dari cermin adalah, silakan. Kita buat kesimpulan. Jarak benda terhadap cermin itu akan apa dengan jarak bayangan terhadap cermin?
Silahkan. Kemudian yang kedua, tinggi benda, ya, itu akan apa terhadap tinggi bayangannya. Selanjutnya, di halaman selanjutnya ada sebuah segitiga ABC diletakkan di depan cermin. Ini ada segitiga ABC diletakkan di depan cermin, ini cerminnya. Nah, sudah kelihatan ya, berarti A aksen, B aksen, C aksen itu, nah, lihat, ini namanya A aksen ya. Ada itu dengan B aksen dan C aksen. Yuk, kita lihat. Bayangan titik A. Nah, ini A. Bayangan titik A adalah titik apa? Ayo. Apakah A aksen atau B aksen atau C aksen? Ya. A ini kalau dicerminkan, maka bayangannya kemana? Yang A aksen, yang B aksen atau yang C aksen? Selanjutnya, bayangan segitiga ABC adalah segitiga apa? Jadi di semuanya nih, kalau segitiga ABC bayangannya mana nih? Ya. Ya. Terakhir, bagaimanakah gambar benda dengan bayangannya? Apakah sama atau tidak? Ya. Yang dicerminkan segitiga, apakah bayangannya segitiga juga atau berbeda? Gitu. Kelompok pertama sudah? Sudah. Ya. Buat kesimpulan, bentuk benda itu akan apa? Dengan bentuk bayangannya. Ya, bentuk benda itu akan apa? Dengan bentuk bayangannya. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Selanjutnya, Bapak ingin mengajak kalian untuk menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan pencerminan. Perhatikan di sini. Ya. Nanti kata-katanya oleh kata-kata kalian sendiri ya, tidak harus sama. Bisa? Ya. Masalahnya gini deh. Seorang anak berdiri di depan cermin datar. Ini ada anak nih ya. Pada jarak tertentu. Tepat di belakang anak tersebut terdapat sebuah cermin. Jadi di belakangnya itu ada cermin. Pada posisi berhadapan dengan cermin yang sedang digunakan. Jadi ada cermin dua, ya, saling berhadapan. Nah, kedua cermin yang berhadapan tersebut berukuran sama dan diletakkan menempel pada dinding ruangan yang berukuran 3 kali 3 meter. Kebayang nggak? Depan cermin, belakang cermin. Oke. Apa? Pertanyaannya, berdasarkan gambar dan informasi tersebut akan terdapat bayangan anak pada dua cermin tersebut. Betul nggak? Dan ada cermin pertama, di belakang juga ada bayangannya. Nah, akan terdapat bayangan anak pada dua cermin tersebut. Tuliskan apa pendapatmu tentang jarak antara bayangan anak pada cermin pertama dan bayangan anak pada cermin kedua. Silakan. Oke, dengan kata-kata kalian. Ngarang juga bisa. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Ya, soal yang belum silakan dilanjutkan. Di lembar kegiatan peserta didik 2 kita akan menyajikan konsep pencerminan refleksi pada bidang koordinat yang tadi sudah Bapak sampaikan terkait titik koordinatnya ya, yang kalian tadi sudah jawab masing-masing dan alhamdulillah semuanya bisa menjawab dengan betul. Oke, jadi kita akan ini deh. Yang pertama, kita akan merefleksikan pada sumbu X. Jadi ada suatu titik, kita akan refleksikan atau kita akan cerminkan pada sumbu X. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita akan refleksikan pada sumbu Y. Yang ketiga, kita akan refleksikan terhadap titik asal 0,0. Kemudian yang keempat, kita akan refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sekarang akan menyampaikan hasil presentasi. Oke. Silakan kelompok pertama dulu maju ke depan. Itu Aila sama Arina untuk mempresentasikan hasil diskusinya antara Aila dan Arina. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan. Gambar di atas adalah contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda yang direfleksikan oleh cermin datar. 1. Sebelum berangkat ke sekolah, Dina berdiri di depan sebuah cermin datar.
jika Dino berdiri dengan jarak 50 cm dari cermin, maka jarak bayangan Dino dari cermin adalah 50 Berapa? cm. Oke. Kelompok 2 ada yang berbeda? Tidak. Kelompok 3 Tidak. sama? Sama. Oke, lanjut. Jika jarak bayangan Dino dari cermin adalah 5 meter, maka jarak Dino dengan cermin adalah 5 meter. Oke. Beri penekanan ya terhadap jawabannya. Lanjut lagi. Jika tinggi Dino 150 cm, Ya. maka tinggi bayangan Dino adalah 150 cm. Siap. Lanjut lagi. Jarak benda terhadap Kesimpulannya? Ya, baca kesimpulan. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Ya, terus lagi yang Tinggi benda sama dengan tinggi bayangannya. sama berarti ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Nomor kedua. Dibaca dari atas. Dua. Sebuah segitiga ABC diletakkan di depan cermin. Maka A, bayangan titik A adalah titik A aksen. Iya, siap. Terus? Bayangan titik B adalah titik B aksen. Iya. Terus? Bayangan titik C adalah titik C aksen. Ya. Bayangan segitiga ABC adalah segitiga ABC aksen. Ya. Bagaimanakah gambar benda dengan bayangannya? Apakah sama atau tidak? Jawabannya sama. Oke, bagus. Semuanya sama? Sama. Oke. Maksudnya jawabannya sama? Ya. Oke, lanjut. Kesimpulan, bentuk benda sama dengan bentuk bayangannya. Oke, bentuk benda sama dengan bentuk Bayangan. Sepakat semuanya? Sepakat. Ya, lanjutkan. Bercermin di antara dua cermin. Seorang anak berdiri di depan cermin datar pada jarak tertentu. Tepat di belakang anak tersebut terdapat sebuah cermin datar pada posisi berhadapan dengan cermin yang sedang digunakan. Kedua cermin yang berhadapan tersebut berukuran sama dengan dan diletakkan menempel pada dinding ruangan yang berukuran 3 meter kali 3 meter. Ya. Berdasarkan gambar dan informasi tersebut, akan terdapat bayangan anak pada dua cermin tersebut. Tuliskan apa pendapatmu tentang jarak antara bayangan anak pada cermin pertama dan bayangan anak pada cermin kedua. Ya. Jawabannya, tinggi bayangan dengan tinggi anak sama. Jarak bayangan dengan jarak asli sama. Jika anak menghadap kanan, maka bayangan menghadap kiri dan sebaliknya juga. Ya. Bentuk bayangan sama dengan bentuk asli. Jika anak memegang sisir di kanan, maka di cermin anak bayangan itu akan memegang sisir di tangan kiri. Oke, sudah? Bagus, tepuk tangan semuanya. Oke, nah sekarang pencerminan pada pengingat kartesius. Silakan direfleksikan terhadap sumbu X. X. Yuk, titik A dulu. Titik A 3,5 direfleksikan menjadi 3,5. Oke, lanjut. Titik B min 2,4 setelah direfleksikan jadi min 2,4. Ya. Titik C min 6,5 setelah direfleksikan menjadi min 6,5. Ya. Titik D 6,1 setelah direfleksikan menjadi 6,1. Ya. Kesimpulannya, jika koordinat semula adalah AB dan kemudian direfleksikan pada sumbu X, maka koordinat bayangannya adalah A, min B. Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulan, jika koordinat semula adalah A, B dan kemudian direfleksikan pada sumbu Y, maka koordinat bayangan adalah min A, B. Oke, dulu ya. Kesimpulannya, jika koordinat semula adalah A, B dan kemudian direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka koordinat bayangannya adalah min A, min B. Oke. Kesimpulannya, jika koordinat semula adalah A, B dan kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya adalah B, A. Ya. Sekali lagi Bapak tanyakan, ada yang berbeda? Tidak, sama semuanya? Sama. Oke, terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya, ya. Nah, sekarang Bapak ingin memberi penguatan terhadap materi pencerminan atau refleksi. Ya, sekarang Bapak minta tolong. Silakan bacakan Arina terkait syarat pencerminan yang tadi kita sebenarnya sudah cari, sudah dapat menjawab dari syarat pencerminan yang akan dibacakan oleh Arina. Silakan, ini kesimpulannya. Syarat pencerminan, jika suatu objek bisa titik garis benda dicerminkan pada suatu garis sebagai cermin, maka sama jarak objek terhadap garis cermin tersebut sama dengan jarak garis cermin itu terhadap bayangan objek. Kedua, suatu bangunan direfleksikan akan congruent dengan bayangannya.
3. Sudut-sudut yang dihasilkan oleh cermin dengan garis penghumus dan titik bayangannya adalah sudut siku-siku. Nah, jadi itu adalah syarat pencerminan yang telah kita tadi cari. Betul? Betul. Nah, sekarang Bapak ingin mengulang kembali ya untuk memberi penguatan terkait refleksi pada polian kartesius. Nah, sekarang refleksi pada sumbu X. Titik asal ya, titik A itu adalah 3,5 setelah direfleksikan menjadi 3,5. Nah, jika koordinat semula adalah A, B dan kemudian direfleksikan pada sumbu X, maka koordinatnya menjadi apa tadi? A, B. Jadi yang awalnya tadinya A, B, setelah direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi A, B. Nah, itu berlaku untuk semuanya. Nah, sekarang titik B yang awalnya, coba Pak Iha, titik B yang awalnya min 2,4, koordinat bayangannya berapa? Oke, sekarang kalau yang C, koordinat semulanya adalah min 6,5 setelah direfleksikan terhadap sumbu X berapa? Min 6,5. Oke. Sementara yang awalnya 6,1 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi berapa? 6,1. Oke. Dan ini kesimpulannya, bisa dipahami? Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang aplikasi GeoGebra. Apa Pak aplikasi GeoGebra itu? Nah, Bapak akan sampaikan aplikasi GeoGebra adalah program dinamis yang beragam kapasitasnya dan dapat dimanfaatkan sebagai media belajar matematika. Selain itu, dapat digunakan untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematis serta alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep tersebut. Yuk kita lihat aplikasinya yang seperti apa sih Pak? Oke, aplikasinya seperti ini deh. Nah, nih Bapak sudah buatkan di sini ada beberapa titik nih. Di sini Bapak ada titik C, ya. Coba di sini titik C koordinatnya berapa nih? Lihat ya. Ya. 5,2. Di sini udah ada dalam jawabannya. Ya. Nah, Bapak ingin nih siap-siap ya. Lihat KPD-nya udah yang tadi barangkali bingung. Titik C ini Bapak mau refleksikan terhadap sumbu X. Ya, coba. Titik awalnya adalah 5,2. Silahkan dipikirkan. 5,2 ini kalau direfleksikan terhadap sumbu X jawabannya berapa? Jangan dijawab dulu. Sudah ada jawabannya belum? Sudah. Ya, bareng-bareng. Jawabannya apa? 5,2. Ya, kita buktikan. Direfleksikan terhadap sumbu X. Maka jawabannya adalah 5,2. Paham? Nah, sekarang selanjutnya direfleksikan terhadap sumbu Y. Titik C ini Bapak ingin refleksikan terhadap sumbu Y. Ya, coba. Awalnya 5,2 direfleksikan terhadap sumbu Y. Bayangannya berapa? Jangan semua dulu. Silakan pikirkan dulu. Sudah? Sudah. Yuk kita buktikan. Berapa titiknya? Aduh, jawabannya berapa? 5,2. 5,2. Yuk kita buktikan. Jawabannya adalah min 5,2. Paham? Oke, selanjutnya titik C ini direfleksikan terhadap titik 0,0 deh. Nah, silakan. Awalnya 5,2 direfleksikan terhadap titik 0,0. Bayangannya menjadi berapa? Sudah belum? Ya. Jawabannya berapa? Min 5,2. Min 5,2. Ya, kita lihat jawabannya. Min 5,2. Bagus. Dan yang terakhir, titik C ini Bapak akan refleksikan terhadap garis Y sama dengan X atau yang miring ini. Silakan, awalnya 5,2. Bayangannya menjadi berapa? Sudah? Ya. Yuk, jawabannya berapa kan? 2,5. 2,5. Buktikan. Mana sih? Iya, ini jawabannya 2,5. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Bapak ingin perhatikan semuanya. Di sini Bapak ingin menyampaikan lagi. Di sini Bapak punya
buka lagi aplikasinya. Nah, kalau bidang datar ya, kamu punya segitiga nih kan? Segitiga. Nah, segitiga ABC. Coba katakannya. A ini koordinatnya berapa? 8,5. Nah, B ini koordinatnya berapa? 2,3. C ini koordinatnya berapa? 9,3. Kalau segitiga ini Bapak cerminkan, maka bayangannya akan sama atau berbeda? Sama. Nah, sekarang Bapak ingin tentukan dulu koordinat titik A ini. Ya, koordinat awalnya adalah 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X dulu nih. X, ya. Bayangannya menjadi berapa? Jawabannya berapa? 1, 2, 3. 4,5. Kalau titik B ini dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi berapa? 2,3. 2,3. C ini awalnya adalah 9,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi 9,3. ya, kita buktikan ya. Bangun bangun ABC, segitiga ABC direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya tadi kan akan sama atau berbeda? Nah, bayangannya akan sama. B dengan B aksen, A dengan A aksen, dan C dengan C aksen. Bisa dipahami? Nah, itu adalah pengaplikasian menggunakan aplikasi GeoGebra dalam materi refleksi. Ya, silakan Bapak, ada evaluasi, silakan. Dikasih nama dan kelas. Ya. Silakan dikasih nama dan kelas. Ya, soalnya silakan dibaca dengan teliti. Kalau ada yang merasa sulit untuk dipahaminya, silakan tanyakan. Dan kalau sudah bisa dipahami dan bisa jawab, silakan untuk dijawab dengan benar. Baik, terima kasih yang sudah menyelesaikan tugas pada soal latihan pada materi pencerminan pada pagi hari ini. Bapak akan menyampaikan penutup terkait pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke. Setelah kalian mempelajari atau kita belajar pada pagi hari ini, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Tentang apa? Tentang pencerminan atau refleksi. Nah, ini bagian dari materi transformasi geometri ya. Kemudian Bapak ingin tanyakan yang tadi, pencerminan atau refleksi. Ketika ada suatu objek atau benda dihadapkan kepada suatu cermin datar, maka bayangan, misalkan jarak benda terhadap jarak bayangannya akan apa? Sama. Akan sama. Tinggi benda terhadap tinggi bayangannya akan apa? Sama. Akan sama juga. Nah, kalau direfleksikan pada koordinat kartesius, ya, suatu titik direfleksikan pada koordinat kartesius. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, misalkan titik awalnya A, B, maka bayangannya menjadi A, B. Ya, A, B. Suatu titik ya A, B direfleksikan terhadap sumbu Y. Bayangannya menjadi apa? Min A, B. Yang ketiga, suatu titik A, B direfleksikan terhadap titik asal atau 0,0, maka bayangannya menjadi berapa? Min A, B. Suatu titik A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X,
maka bayangannya menjadi Bema. ya, B, A. Bisa dipahami? Bisa. Mudah dipahami? Udah. Oke. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa saja tadi? Kita sudah belajar apa saja tadi? Cerminan. Kemudian kita sudah melakukan apa aja tadi? Berdiskusi, berkelompok, ya. Kemudian apa lagi? Presentasi. Itu semua adalah kegiatan yang telah kalian lakukan pada hari ini. Ya. Semuanya apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran kali ini? Sudah paham atau belum? Sudah. Yakin? Yakin. Mudah? Udah. Udah ya, semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang translasi. Ya, ini masih tentang translasi geometri. Dan Bapak untuk kalian di asrama, coba kalian buka halaman 105. Halaman 105 ya. Untuk tugas di asrama halaman 105. Ya. Nomor 13 dan 14 silahkan dilihat. Halaman 105 nomor 13 dan 14. Ya, itu nanti silahkan dikerjakan di asrama ya. Oke, untuk tugasnya. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan koreksi hasil dari latihan pada pertemuan kali ini. Bagi yang sudah tuntas atau yang sudah memenuhi KKM, Bapak kalian akan mengadakan pengayaan, akan memberikan materi-materi atau soal yang lebih hot lagi. Kemudian untuk peserta yang masih belum tuntas atau di bawah KKM, maka akan Bapak berikan remedial ya, atau pengulangan di waktu yang akan Bapak tentukan. Oke, sudah kami ya. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan memberi pemahaman kepada kalian untuk materi untuk materi refleksi ini. Ya, oke, Bapak akhiri dan Bapak tutup dengan semuanya. Yuk kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, silakan dipimpin untuk penutupnya. Istidahat mustahidan doakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.